Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih menyampaikan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Yang pertama kemarin binatang yang bertaring dan berpokok tajam, Islam melarang. Lalu di dalam kitab fikih diterangkan, orang yang memakan binatang yang dilarang di dalam Islam itu mempengaruhi tabiat orang itu, karena binatang yang dimakan seperti binatang buas, Allah cabut kasih sayang di hati orang itu, dia akan berkarakter seperti binatang buas karena dia memakan binatang yang diharamkan. Itu pengaruhnya di situ. Siapa yang memakan kera, nah, kera itu rakus, serakah. Coba yang julungi pisang, belum dia habis di mulut, di betis ada, di tangan ada, maka akan Allah cabut kesadarannya, rakus, ambisi. Itu tuh ada tahu dihalal diharam lagi, sikat terus. Nah itu diantara Allah melarang. Kenapa? Karena serakahnya kerapu atau monyet. Berarti kainan orang serakah rakus menghalalkan segala cara, mau hanya di akhirat monyet. Bisa muncul, ada hadisnya Bapak Ibu, ada kasar, ada ulumnya. Orang yang bersifat munafik, di depan baik, di belakang musuh, itu nanti dirupakan seperti rupa ular. Orang yang korupsi, karena hanya di akhirat nang tikus, pakan iwak binatang jadi korupsinya, sian binatangnya. Mulut ada melihat berita tuh, kebun binatang di Surabaya, pakannya disikat mulutnya, ya manusia itu kan jadi tikus di akhirat tuh. Mungkin ada percaya sini belum membukakan kitabnya. Dalam kitab kami yang sebutkan itu, karangan Syekh Umar Al-Bantani mengambil dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Sekalinya kudu ngomong nih di mana-mana. Kasar guru ini. Hadis Nabi dikatakan kasar. Guru ini menyampaikan hadis baik, bukan kasar. Orang kedua ini Pak Ibu menyampaikan itu mungkinnya korupsi juga. Belum kali besar, belum sebelum KPK. Anak KPK kan apa namanya korupsi udin. Bisalah KPK cari ulun lah. Ayo, aman baik buat. Nah, dimutasi orang kada, nyaman kada, pandai. Mun pian jangan gaya ulun pian. Pindah orang ke pedalaman situ kayaknya. Nah, jangan dia tuh penting. Orang yang menghalalkan segala cara, yang penting berkuasa. Muhanya kayaknya muha singa macan. Itu lagi hutan tuh. Pian pernah mendengar lah di hutan pemilihan umum. Dalam kitab macan
singa kan namanya, nang penting jadi raja hutan aku nang berkuasa macam singa itu kan dikenal raja hutan ya tuh karena serakah tuh menghalalkan segala cara kekuasaan itu macam yang namanya. Nah, banyak itu perumpamaan. Kita tuh kalau kita ada hadisnya, ada Qur'annya, syarahnya sudah dibuka, penjelasannya dari ulama-ulama menyampaikan ke ini. Nah, berdasar aja guru-guru yang sudah. Nah, kembali lagi binatang yang berbisa lagi. Semalam kan binatang nang bertaring, dua alam yang berbisa. Napa ular, ular itu di mana ada yang mana saja. Ngarannya pasarnya pasar takwa. Tapi di pasar itu ular bisa tidurnya. Di mana atau Manado kali mana tuh? Manado. Sesuai aja banget. Situ mayoritas kan buahnya panjang ular itu baik bisa tidurannya. Nah, Islam melarang karena itu berbisa bertaring ular itu. Nah itu tuh kalau inya anu kan guru belum nyaman itu lain ular belum walau dia orang nyaman kayak gue belum itu asegelianan dulu itu biar ulun jujur aja menjapai rasa gelianan juga kayak apa makan ini apa belum makan mau menyiangi kan hendak lu asal apa tapi aku makan mau main itu kan apa belum itu kalau jungking nah haram dimakan karena berbisa. Kemudian hewan yang haram dibunuh. Hewan yang haram dibunuh. Kenapa? Haram dibunuh yaitu adalah lebah. Lebah itu haram dibunuh. Mambil madunya tuh lebahnya lain. Boleh mambil madunya. Makanya manusia itu raja akal di asapnya. Kejuan luarnya. Coba ada asap. Anak bangka kawan. Nah lebah itu ada boleh dibunuh. Haram. Kenapa? Ini mendatangkan kebaikan untuk manusia ini. Ini malu madu. Lebahnya ada boleh dibunuh. Kalau misalnya anu kan sebelum jadi lebah lalu diulah umpan muncul ada apa-apa itu jadi lebah nggak sudah lah ular belum ulun lapar muncul dipaisakan mama ulun ular lebah itu lebah kalau itu tapi belum jadi lebah dipaisakan sidin umat nyamannya makan aja ulun mah daripada kukuyuk belum mematok lagi sambil itu bukan haram itu belum jadi lebah. Nah itu nah lagi Bapak Ibu nang haram lah dibunuh nang lah semua. Nah kayak Pak Guru jangan pakai api pakai anu aja baygon itu Pak Ibu karena semut anu tuh Pak Ibu semut merah anak ada yang samprot kan maka ditilam
Nah, karena mengganggu boleh disemprot, membunuhnya jampai api. Ini nang pakai nang samburan api itu kasihannya inya. Lawan semprot boleh, lawan apa diberi minyak tanah boleh. Ujar orang tua bahari ibu-ibu samut hirang tujuan mun ada di rumah jangan dimatiin tujuan pintu rezeki. On samut hirangnya banyak. Kayak apa? Gula bisa mau paksa dijemur. Nah, menjemur itu sebaiknya dijauhan. Han bapak itu caranya. Kadang boleh disiram dengan panas. Nah di apa aja orang kampung tuh nah diganda-ganda kayak bejauhan kulitnya, bejauhan aja samut hirang. Jangan dibunuh. Nah ini maksudnya. Kalau ini di dalam gula, buati gulanya di dalam apa banyu, apa di dalam cangkir, buati banyu panas. Kalau semut mati, tiwas kali banyu. Itu kada apa-apa dalam hukum fikih ini kada apa-apa. Nang kada boleh itu tahunya sudah gula besamot, banyunya banyu panas di dalam cangkir, baru banyu panas, baru gula. Sedangkan gula itu ada samot. Nah ada boleh itu bangkai semut itu. Kayak apa caranya supaya diminum? Minum banyunya. Tapi sebelum diminum disaring dulu banyunya itu supaya jangan tak minum semut. Itu maksudnya. Tapi bangkai banyunya pak kada apa-apa karena semut itu bangkai kada menyebar najisnya kada apa-apa. Banyak semutnya disaring jangan dibuang banyunya. Mubazir tuh sama pengajian Nurul Masjid Nurul Iman subuh Jumat itu ibu-ibu ma'adun nuruti ma'adun nuruti cacak bubur di adunan tuh. Ibu-ibu nih dibuang ke seadunannya, cacaknya aja kan dibuang. Nah ibu-ibu seadunannya tuh kan dibuang atau cacaknya aja kan bu? Ayo mengaji di Masjidul Iman tahu tuh kenapa buang dibuang kok? Cacaknya kan dibuang, seadunan roti itu kan dibuang. Nah cacaknya aja yang dibuang, adunannya pak, nah tetap ulah wadai. Ada apa-apa? Kita jijik jer, membuang seadunan itu adalah pian mubazir, karena itu bangkai yang tidak berterurai. Ini ada buang aja seadunan aja, karena jadi bangkai. Bujur bangkai, tapi menyebarlah ada cacak bubur di dalam pentol, buang cacaknya, teruskan makan pentolnya. Anak tikus bubur di dalam pentol, buang anak tikusnya, teruskan jualan pentol. Hukum ulun pernah itu nomor pentol pernah 20.000 maka di sini. Nah, anak tikus ada buang. Ulun lihat anak tikusnya belum hancur, buang. Teruskan jualan biar. Ada bapak lah pak, ada bapak teruskan. Ulun tetap beli 20.000. Beli 20.000. Ada bapak, ulun maaf pamanai, ulun maaf tahu dihukum masalah ini. Iya kak, terima kasih pak lah. Untung ulun ada yang lain gak ada lagi, inggi. Itu kenapa tuh paman jadi ada anak tikus tuh, bubur tuh anak tikus, inggi, kena nang halus nang kayak ini, buang. Ada lagi paman, ada lagi paman, nah iya tuh. Tukar pintu 20.000, alhamdulillah. Sampai ke rumah, ulun julung ke tetangga sebelah. Boleh kan? Siapa ada lagi boleh?
Kasihan paman gadi ditukari, kita anak menukari hukum agama ada bapak. Nah itu caranya bijaksana paman memahami hukum tuh. Ayo ada apa-apa, ada pulang payah, maaflah paman berjualan pencok, ulun pas ke kantor lab laboratorium perikanan Cempaka waktu itu, para SPBO ada situ kan, nah, Cempaka situ, gardu induk terus ada SPBO kan, sekitar 200 meter sebelah kiri ada kantor lab laboratorium perikanan, ulun pengajian di situ. Paman berjual pencok, panas kesian, singgah paman pencok banyakin emasnya paman lah, kalau minta anunya tuh habisnya tuh sama uyahnya ya 20.000, banyakin emasnya ya. Bawa ke rumah nyaman, alhamdulillah nggak ketemu nukar pulang, beli lagi angka 3 kan angka 4 kan, kalau lihati itu ada sakanya sidin ke samping mana kah bakami sidin pian berdiri ke ribu besok jalur cocok kan nyaman kan cocok. Mulai itu kada menukari lagi habis mang tadi dulu pun kayak apa sudah tak parut kada awal lagi ada lagi dah menukari kada lagi dah kada besok bakami mencapai senjata balistik baik. Apa hubungannya guru kan kada nah bakas tangan sidin jakanya sidin besarung tangan kah ya Allah tak aman jadi sedikit ini udah mengeluarkan banyak kami tercapai pasti sudah senjata balistik toh ada mungkin kita mencapai coba kayak apa menghadap menganuakan seliteknya itu mau lainnya masuk surang ada bisa dibayangkan han Bapak Ibu hukum besamut gula jamur bijau sama yang ada kurma besamut jamur di jamur mati lah nyala punyanya berjualan bisa sudah lihatin orang-orang bayar itu kayak itu jangan dianuinya jangan dimatiin lain lah samut nang ya habang nang itu kita mengganggu mati bahaya itu kan gigit kita kalau semut hitam ada. Nah caranya tadi dijauhkan nggak disapui kamunya banyak paksain ini jauh semut tuh. Nah mau semut hirang apa semut hirang jauh hilangnya kalau semut habang mah nah yang menguncil itu tuh penting. Nah makanya ada dalam kitab kalau lawar nah Bapak Ibu kupas bahasa Arabnya kupas itu lawar itu jangan sampai itu dibunuh tuh. Nah, kenapa ini jadi jangan dibunuh kalau lawar ulun rajin ulun lempar banyak jago apa tuh jambu-jambu al-khufasyu yahrumu aklu haram dimakan lima rawahu Abul Hawaris mursalan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli wa qila innahu lama haraba Baitul Maqdis qala rabbi sallitni alal bahri hatta ughriquhum wa suila anhu Imam Ahmad faqala wa man ya'kulu qala an-nakhai kullu tayri halalun illa al-khubbash. Kitab Hayawanul Qurra juz pertama halaman 297. Kalau kita tahu kitab Hayawanul Qurra juz pertama halaman 297.
kelelawar itu termasuk binatang menyusui atau mamalia. Memiliki kurang lebih 875 jenis dalam 19 keluarga. Dijumpai di seluruh dunia di daerah-daerah beriklim tropis dan sedang. Kelelawar memiliki kulit terbang tipis mulai dari leher, bagian depan dan belakang anggota-anggotanya. Keistimewaannya, kepalanya bila ditaruh di dalam bantal, maka orang yang menggunakan bantal tersebut tidak akan ngantuk dalam waktu yang lama. Asal juga ini ulun ini. Bisa mengobati sakit pinggang. Caranya kepalanya digoreng dengan minyak air raksa dengan kuali yang terbuat dari tembaga atau besi sampai lumat. Kemudian diambil minyaknya dan dioreskan pada anggota badan yang sakit. Insya Allah sembuh. Bolehlah boleh memakannya ada boleh. Ini ada minyak buaya. Buayanya ada boleh dimakan, minyaknya boleh dioles. Minyaknya ada boleh diminum. Iya kalau dioles kenapa Pak? Nah diminum tuh ada boleh, dimakan ada boleh. Kalau diolah minyak boleh. Tapi kayaknya kayak apa guru-guru. Nah, urun betul minyak buaya misalnya lah. Ingin menyentuh buaya batal guru. Buaya itu boleh disentuh, dimakan tidak boleh karena di dua alam. Ular boleh disentuh, dimakan kada boleh. Nanang kada boleh disentuh apalagi dimakan, babi sama anjing. Itu Islam tuh penting. Islam tuh ketat. Kelelawar ini kalau orang bisa ini jadi minyak supaya jangan sakit. Tapi ini banyaknya minyak nang halal, GPO ada, balsam ada, apalagi anak panas guriga, beres ambil semua nyapri, imbahnya kadingat membasuh tangan pas bakal nih, tahu rasa. Kemudian lagi binatang yang sunat dibunuh. Berpahala membunuh binatang ini. Tapi kan boleh dimakan, dibunuh sunat berpahala. Tikus, boleh itu berpahala bunuh tikus itu. Boleh pakai jebakan kayak apa? Tasarahan. Itu tikus. Kutu. Kutu boleh itu orang bahari baku kutuan aja. Kepala. Ini ampihan kalau saudara. Masih kan? Itu sunat dibunuh. Itu kutu karena ini manu kepala kalau mengganggu. Binatang yang dihukumkan menjijikkan tidak boleh dimakan juga, hukumnya jijik menurut Islam. Nah ini banyak nih orang tak salah nek. Hazul bahasa kitanya bekicot. Kicot. Siput bahasa Banjar. Itu banyak orang di jurusan bekicot soalnya haram, jijik. Ada di daerah Martapura, kalau tidak menyebut daerah kampungnya, itu anaknya asma Pak Gue. Asma tuh kadakawa uyung. Pas betakonon siapa kah? Coba makannya begitu, ampih asma anak motor karena anak motor hiperaktif. Uyungan inya hiperaktif, uyung, umat asmanya kasihan. Jadi urut
asma itu Bapak Ibu kalau anu disuruh olahraga pernapasan. Ini hampir baik. Olahraga pernapasan aja, tarik nafas, keluarkan, tarik, keluarkan. Ini maaf, olahraga pernapasan juga supaya nyaman, jadi imam nyaman, bacaan nyaman. Nah, ahan sekuatnya. Ayo, lalu kadang punya asma. Bukan asma apa enggak? Nah sekalinya disuruh orang makan bekeco, sekalinya Pak Ibu ambil asmanya. Jarul selama obat yang halal ada kulit yang diharamkan dalam Islam. Karena bekeco masuk binatang yang jijik. Sekalinya ada pengaruhnya Pak Ibu. Asalnya anaknya itu hiperaktif, asma kumat. Asmanya ampit, anaknya kayak ada tapi hiperaktif lagi, pina lamban Pak Ibu. Nah, ini fakta nih, sakarnya lamban, kayak lambat, sarwa lambat tadi Pak. Nah, ajar ulun asalnya nih kenapa, dimakannya apa? Bekicot dulu. Nah, kan bekicot lamban. Nah, berarti mana ada pinanang lamban tuh. Tapi jangan sampai lah bekicot nih. Nah, cakep kurang lain namun kompian. Terbukti Pak Ibu. Nah, ya kalau karakter binatang itu mempengaruhi. Islam ini kalau mengharamkan ada dalilnya, ada sembarangan. Allah sang pencipta, Allah yang mengharamkan. Lalu muncul hadis Nabi, lalu para ulama menyusunahkan kitab di antara kitab Hayatul Hayawanil Qurra, kehidupan binatang-binatang. Ada kitabnya, ulun punya 2 jilid kitab itu. Yang kedua, yang haram apa menjijikkan dimakan, kecoa. Nah, kecoa itu lepaslah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kecoa itu Pak Ibu jangan dicatuk. Dicatuk jangan, disemprot aja. Bila ada kecoa itu semprot pakai baygon. Sebab ada cacing di dalam kecoa itu yang keluar dan tidak mati-mati. Itu bisa masuk ke pori-pori manusia. Jangan dipukul, campur sampai hancur, karena di situ ada dalam awalnya itu mengandung cacing. Betul nggak? Ulun membuka kitabnya Bapak Ibu tentang kecoa ini ada. Hanya Bapak Ibu lah, belak ada kecoa, ini anak anuhan semprot aja. Inya kayak dia kurang amun itu tajum kang seorang. Nya berjalan kalau Bapak Ibu tajum kang seorang kan iya. Nah imahnya tak nutup kebalik awaknya tuh semprot mati. Nah imah mati hanya buang lawan awaknya tuh keluar rumah. Jangan dicatuk. Apabila dicatuk awaknya tuh hancur misalnya, ada cacing yang keluar. Ini bujuran. Makanya jijik sebabnya mengandung cacing di awaknya itu. Pian Pak Ibu mun anak-anak bukan bicara amati aja ya. Tapi makan apalagi pakai mikroskop. Nah, itu jadi diharamkan dalam Islam itu. Yang seterusnya burung hantu. Burung hantu. Nah, ini melihat burung hantu ada hantu je lain ngarannya dasar burung hantu. Muhanya nangkai lapang itu. Burung hantu bahasa Arabnya bumah. Bumah tuh bahasa Arab ngarannya burung hantu. Nah tuh jangan, kalau burung belibis nyaman. Nah, jadi di sungai boleh dimakan burung belibis, nyaman itu boleh. Burung hantu boleh.
lalat. Jangan gua jijik tuh, tapi lalatnya ada hikmahnya. Apabila ibu-ibu ke pasar boipian, ke pasar iwak tuh kada belalat, berarti berformalin tuh. Lalatnya tahu daripada matinya lalat aku. Nah, orang bahari pasar iwak tuh banyak lalat kelak. Ya kalau ini kan iwak-iwak, ayam, ya kalau ada lalat lah. Nah, itu ada tuh pengawetnya. Faktain kayak gue. Bahari ke pasar banyak ada lalat. Bayuakan itu lalat. Berarti waktu kalau pakai formalin. Wah ini kan. Padahal justru nang di hurungnya lalat itu sehat. Iwak-iwak lain busuk lain pulang. Lagi nih ibu-ibu nih lu tanya beli dinding. Bahari Pak buai sayur-sayuran tuh ada ulatnya di daun tuh. Iya ada. Wah ini Pak. Karena banyak apa pestisidanya. Masuk ke awak asam urat. Wah ini kita melihat daun-daun itu pinang bersih. Nyaman dilihat. Ya Allah, tahu maka tahu. Ulun nih pai ketujuh kemana tuh? Ingat, kadang hendak ke bandara, jalan SMP 9, terus lurus, kada berbelok. Kalau belok kiri, terus ke bandara. Kalau tak harus ulun kayak sore itu keluarga datang maghrib minta dia lupa tak harus ulun nih Pak gue tapi jam masih nah untuk salah jalan melihat orang Pak gue situ banyak orang bertanam cabai melihat paman tuh nih bujuran paman tuh mah jadi keluar pada mobil melihat paman apa biar bertanaman subur paman lah subur Pak berapa kali pian menyamprot 3 kali sih pagi bejohor sama sore tabla kadaka ini Pak kada mau aja panen itu apa paman racun ya sih Mbah iya om hatinya racun apa tuh pian yang hadir ini kada terpercaya silahkan ke sana samprot bubuhannya nah lalu ibu-ibu lah sayang ulun pian ini mun laki pian tuh lawan lombok dirandam dulu lombok tuh lawan banyu panas kah randam dulu indahnya hanya disaring, hanya disajikan. Kacang panjang sudahnya samprot terus. Oh mana ini? Mun kada besamprot aja kada kau panen. Itu parah lagi banyak lagi jar. Pestisidanya itu nakagalang tuh. Untuk apa itu? Mun kada besamprot kada panen kah? Ulatnya merajalela sampai sidin terus. Ayo, nah lalu buat kalau laki ketujuh makan kacang panjang, randa berulun banyu panas tuh, baru disaring. Nah, makanya wah ini buat dia nenang anom. Berapa itu umur 22 bulan. Kenapa? Asam urat 22 asam urat sudah. Ada ibu-ibu yang maaf lah murid ulun pulang bibinian nih umurnya berapa toh 19 ke 20 kah
stroke. Siannya stroke karena muntung pandir kawa tapi kada jelas, tangan kada apa-apa, betis kada apa-apa. Mamanya doakan guru anak ulun guru lah, nina guru stroke, anumnya stroke lah. Coba nak buka maskermu, dibuka, sakanya muntungnya kayak ini, nah, stroke ya. Murid ulun ya anu benarnya anu pang ikam terapi ada jelas aja kok ibu pandir miring kayak namanya bermasker ibu dulu terapi buat terapi mungkin kalau di terapi anu gitu ya kan ada Allah karena mentung setruk ada Allah ada nakana mata ya. Mudah-mudahan nang hadirin selamat sehat kita Allah peliharakan nang sakit cepat sembuh kesiannya anu masih sudah setruknya nah kemudian lagi Pak Ibu apalagi lalat tadi nyata biliknya sayur itu baulat berarti itu sehat tuh. Sayur itu boleh baulat daunnya tuh nah sehat tuh. Apabila pinang bagus nyaman dilihat. Kemudian binatang yang melata. Ini gue kain pula kitab sebijinya lagi. Baik kita hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 3 baris dari atas ke bawah. Dan tiada berbilang iradatnya. Dan esa ia pada sifatnya. Nah itu tutup dari situ nah nyaman lah. Dan esa halaman 3 2 baris dari atas ke bawah paling ujung. Dan esa satu aja tunggal aja ia Allah pada sifatnya. Wujud itu miliknya Allah. Yang lain daripada Allah tidak punya wujud. Arti wujud ada. Yang ada hanya Allah, yang lain daripada Allah hanya diadakan, diciptakan, dijadikan Allah. Berarti yang lain daripada Allah tidak ada. Kenapa maka ada? Karena diadakan oleh Allah. Yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Yang lain daripada Allah tidak ada semua. Nah, kalau orang kelas tinggi mengaji tasawuf, inya kawan menghilangkan nama lain daripada Allah, hanya diingatannya Allah. Karena nama lain daripada Allah, jalan atau jembatan, dia selalu ingat Allah. Sebab nang dipandangnya kadang merupakan ini oleh Allah. Karena nang dipandangnya itu ciptaan Allah. Perantara ciptaan Allah, ingat sang pencipta yaitu Allah. Nah, nyaman kalau itulah tasawuf. Ma ra'aitu syai'an illallah. Tidak ada yang aku lihat melainkan yang aku lihat itu mengatakan aku lawan Allah. Kalau orang kuat pikirnya, itu cara menjelaskannya. Tapi kalau kada kuat pikirnya bahaya. Marah itu syai'illallah. Tidak ada yang aku lihat kecuali aku melihat Allah. Nah, ini hancur. Ini kada kuat, kefikirnya kada kuat. Masa Allah kalau dilihat, kau melihat Allah Rasulullah aja.
salah menerjemahkan ini. Kada semuanya Pak Ibu, orang berjaya tasawuf itu bujur. Guru ulun, guru sukri muadahi. Inya nakai ada emas murni, ada emas sapuhan. Guru sukri. Jangan tapak maruh Pak Ibu, belajar tasawuf tingkatan tinggi. Fikihnya diikut sertakan enggak dalam penjelasan. Karena fikih itu pondasi. Kalau merendahkan fikih, belajar tasawuf bisa bertamatan sembahyang beda. Padahal mengamalkan ilmu tasawuf, ilmu-ilmu batin sebenarnya di dalam sembahyang. Karena yang sebenarnya sembahyang pian itu Allah yang menggerakkan pian sembahyang. Allah yang merukukakan pian rukuk. Yang rukuk pian, yang merukukakan pian bisa rukuk Allah. Berarti pian dan ulun tempat perbuatannya Allah. Yang menggerakkan wayang dalam, yang bergerak wayang, yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Berarti wayang tidak punya gerakan. Nah, itu Pak Ibu. Ada kala kita menghilangkan wayang karena perantara wayang kita mudah ingat dengan dalam. Nyaman kan? Guru ulun Pak menerangkan kayak itu. Udin ini hanya menyampaikan ilmu pagulunan. Kada ada ilmu menyampaikan ilmu guru aja. Kaji ya, maka itu dikaji betul. Ini ilmu Datuk Kelampaian lah. Esa pada sifatnya. Wujud kidam baka mukhalafah ki mutalbinam suwah dan kudrat iradat ilmu haid sama basar kalam sampai mutakalimun. Itu kita kada boleh masuk di situ. Itu miliknya Allah. Wujud miliknya Allah. Apa arti wujud? Ada. Yang ada Allah. Selain Allah diadakan semua. Berarti pian nah, mulai pian nah keardian sana sampai pian nah ke abu nah ulun melihat nah bapak kudrat nah Haji Sultan itu terus ini orang-orang memang hatinya digerakkan Allah mengaji. Syukur kita nih dikumpulkan angka ini. Jangan pada Allah menggerakkan kita angka ini karena mungkin kita nih ketemu semua. Ayo yang hati-hati. Ditakdirkan Allah kita nak dikumpulkan angka ini. Berniat yang jangan tak kumpul kayaknya aja di dunia, di surga mudah kita tak kumpulan. Berkatnya kitab Datuk Kelampaian. Nah ada punya mata rantainya nyamut nah sanatnya sampai ke Datuk Kelampaian dari guru-guru sampai ke Datuk Kelampaian. Kita berjalan di jalan Datuk Kelampaian aja dulu Ibu. Datuk Kelampaian itu kurang apa? Punya guru hebat Syekh Said Salman Al-Madani. Mun kita payah malabi Datuk pada awal. Datuk alim seorang ada umpat bepingkot aja. Datuk hebat Datuk Kelampaian. Bubuhan Wali Songo itu bubuhan menjelaskan menyebarkan amalan Syekh Abdul Qadir Jailani karena wali-wali Songo itu mereka itu mata rantainya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani orang hebat, wali-wali Songo orang hebat. Kita ada hebat belakang Jawa sempat akan ziarah. Ada awal di Solo 9 Magara, ada awal 5 1 di mana ya? Surabaya, hampir ada sempat dijiar. Kakak binatang sempat. Supaya konek hati ini membuat wali. Itu caranya.
Nah, ada tuh kalam kayak ini. Sifatnya Allah tuh satu aja, wujud sifatnya Allah, tidak boleh yang lain. Tidak sifatnya Allah, tidak boleh yang lain. Artinya wujud itu ada muatan dua. Nyaman lah. Kalau belajar ilmu balaghah, Allah wujud hakiki, lain pada Allah wujud majazi. Majazi itu bayang-bayang aja. Nah, lagi Allah Ta'ala ini mengadakan dasar hebat. Memang Allah Ta'ala maha kuasa, maha hebat. Bapak Ibu, coba pian pikirkan. Semua buah nang apabila gugur, pecah, pasti menjalar. Menjalar. Semangka tuh bergelantungan ke menjalar kah? Kalau bergelantungan ya Pak, ada makan semangka. Semua yang gugur bisa pecah, itu Allah takdirkan, Allah atur menjalar. Dasar hebat Allah Ta'ala. Tertawa sorangan, tapi hati-hati lah, tertawa sorangan tak sambang lihong. Kayak ini kalau adalah Bapak Ibu terpikir ya. Walau bang, walau nama bahasa kita, bahasa Indonesia apa walau? Labu lah. Itu menjalar radiolah. Nah, kalau walau itu bergelantungan, kayak ini kayak Allah. Nah, padahal pala bulan tangkainya halus benar. Buahnya bang. Nah, itu bukti kekuasaan Allah. Tangkainya halus, buahnya ganam, binjai kan, pohonnya, buahnya. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Jangan dipadakan Allah ada adil. Allah Ta'ala ini kada adil. Pohon ganam, buah halus. Orang pohon ganam, buahnya ganam. Mengual. Itu bukti kekuasaan Allah. Coba Bapak Ibu, bagusnya Allah ma'aturakan. Satu lagi lah. Nah, ulun melihat baik-baik akuarium orang nih. Bersih akuarium nih. Kayak apa pun bersih aja ulun akuarium nih. Iwak sapu-sapu dinai diandak di dalam. Iwak sapu-sapu, ada nggak iwak sapu-sapu? Sekali diandak di dalam ada iwak sapu-sapu. No, memakani anu lumut meli kaca tuh. Bagusnya iwak sapu-sapu tuh, muntungnya iwak sapu-sapu tuh di bawah. Jakanya nang kayak muntung iwak popuyuk. Masya Allah, ya Allah, Engkau ini dasar subhanaka. Ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Iwak sapu-sapu memikirkan yang cinta. Makanya ulun takut di minggu tadi udang itu berapa macam, iwak berapa macam. Ulun tadi ulun ceramah di kantor karantina ikan hari Selasa tadi. Ulun tanya ibu buana kantor kami dinaikkan. Ibu kepala balai pimpinan semua karyawan-karyawati, ulun tanya, udang itu berapa macam namanya? Jawabannya ada hitungannya. Yang mana? Udang aja tuh. Apalagi iwak. Ya Allah. Nah, Allah mengadakan. Maka yang kita lihat, ingat lawan nang mengadakan yang kita lihat. Siapa? Allah. Nyaman tuh. Satu lagi nih, tinggalnya kita doa. Nih, penting nih. Ulun pernah diminta jadi saksi operasi di rumah sakit siaga. Yang masih
Keluarga ulun nih dioperasi, dibedah di sini. Ada yang dikeluarkan di dalam perutnya ini berupa benjolan yang perlu dibuang. Dia sudah dibius. Lalu dokter keluar. Siapa di antara keluarga pasien yang menjadi saksi? Satu orang saja. Ulun hanya datang. Ada nawaninya. Cepat. Dia dalam keadaan dibius. Cepat. Siapa yang jadi saksi? Satu orang. Ini akan kami kerjakan. Kata dokter itu. Datang. Saya Pak. Masuk kayak ulun. Soalnya di pakaian kayak dokter juga. Wah. Pakaian khusus juga ya. Nah, ini ulun berkisah lo malam nih. Masuk ke ruangan. Umat manusia Pak Ibu. Ini dokter siapa di sini, dokter siapa mau urus. Kadedenang kadedenang sadarnya itu bius semua tuh. Sini Pak. Nah, ini keluarga Bapak. Lihat mukanya. Iya, nah dia mukanya kayak ini. Ini ada sadar di bius. Ini perutnya, ini dadanya. Nah, Pak, saya tanya boleh? Itu apa yang bergerak-gerak itu di dalam ciper itu? Ini itu jantung. Jantungnya masuk. Padahal dikeluarkan daripada badannya. Jantung kita ini dikeluarkan dari badan. Diandak mana kayak ciper di samping sini. Banyak urat-uratnya pahit. Tali kabel listriknya banyak. Ya Allah. Nah, ini Pak penyakitnya. Nih, ini benjolannya di sini. Ini kami potong. Kemudian kami buang. Ini urat ini kami potong, kami sambung ke sini. Ini kami gini Pak. Nah, ini yang akan kami kerjakan. Minta maaf Pak ya. Dan ini kami potong juga satu. Karena nih benjolan ini harus dibuang ya Pak. Iya Pak. Bapak sudah tahu? Ya. Kami percaya sama dokter. Silahkan kerjakan. Ya. Terima kasih. Bapak siapa? Saya sepupunya Pak. Ya. Ulun Pak Imbah. Selesai itu. Silahkan Bapak keluar lewat ruangan sana. Lemas badan. Melihat manusia. Seikungan manusia. Lemas badan. Cocok dia udin kali cocok jadi dokter. Ulun melihat parut sapi kada apa-apa, melihat parut ayam kada apa-apa, apalagi parut iwak kada apa-apa. Melihat manusia semuanya dibelah. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Setelah itu Pak 8 jam kurang lebih lalu dipanggil. Dia sudah di ruangan perawatan dan mulai sadar. 8 jam hati ulun. Padahal yang ini tadi ikam merasa dioperasi sakalnya bejehit. Ayo yang hati. Napa ulun melihat tadi jantung. Nah, siapa? Oh, nah adik-adik, siapa nama gerak akan? Allah. Nama menciptakan jantung Allah. Nama menggerakkan jantung Allah. Melihat yang kayak itu mudah ingat Allah. Nah, itu perantara. Ayo kita ini dijadikan Allah. Disyukuri Pak Ibu kita dijadikan dalam keadaan seperti ini. Nah, kawal kita mengajar, kawal kita i'tikaf di masjid ini. Itulah baru sifat wujud jazwiji. Kada melupakan Allah. Amalannya zikir la ilaha illallah. Amalan batinnya kamana mata memandang nang pian pandang itu mengatakan pian Allah. Itu caranya. Insya Allah kita kada mahina orang lagi. Betapa Thailand orang hiram di pesawat tuh lakat loto orangnya Allah menghendaki. Itu caranya. Melihat baik hidung orang fisik benar pada mancung Allah menghendaki.
melihat orang tinggi lawan gegenalnya Allah bahandaki, melihat orang halus rendah pulang lama Allah bahandaki. Melihat pulang apa tuh mau ditanjung tuh siapa tuh mau sehat itu. Nah melihat itu Allah. Nah jangan kasihan ini aja asal ada kuat. Nah itu kali ingat Allah. Melihat mamanya putih, abahnya putih, anaknya latar foto Allah. Ini ada nak itu apa ini kejadian? Lihat guru deh, ulun putih guru ay, bini ulun putih, anak ulun apa juga putih. Muhanya mirip tian pak lah. Takuni bini tian, napa bari mengidam napa? Anu biniku ikan beri waktu mengidam tuh ngidam apa? Katujuh abahnya menjapai burit rinjing. Nah pas. Apa kayak ibu? Tambah uara itu kayak apa lagi? Ketujuh menjapai murid rinjing. Berarti sifatnya Allah wujud tadi tiada berbilang, kudratnya, kekuasaan Allah pun tidak berbilang. Kan berbilang itu minimal dua. Berarti kudrat itu hanya satu, yaitu Allah. Kita mampu, Allah menguatkan. Nah itu caranya. Makanya kita la haula wala quwata illa billah. Nah kita sambung lagi dan tiada berbilang iradatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi qadir Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi warakil asjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ramlil ghibah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi hububi wal dhibah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma ulama alaihi al-lailu wa ashraqa alaihi an-nahar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi anbazil khalaiq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi nujumis samawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhibin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wal a'immatil madhin wal masyayikhil mutaqaddimin wasyuhada'i was salihin wa ahli al-qadi ajma'in min ahli السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية والسلام في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصرف عنا شر شهر الصفر يا كريم النظر بالسلامة والعافية مع البركة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.